Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Amer Zira. Yeay! Kali ini aku ketemu sama dua sahabat aku. Ada Ufrida Tami dan Cut Intan Nabila. Pasti kalian udah tahu banget karena kita adalah pencetus pertama. Enggak pencetus. Kita sama-sama bertemu dalam keadaan yang baik, alias kita sama-sama bertemu dalam keadaan sudah sama-sama menikah di usia muda dan kita sering sharing. Umur kita juga nggak beda jauh, kita sama-sama masih di 20 tahunan. Gitu teman-teman. Jadi pertanyaan kali ini membahas tentang yang aku sebutin tadi, pernikahan di usia muda. Benar. Pasti banyak banget kan yang nanya ke kita. Sebenarnya banyak banget ya yang nanya kayak apa sih alasannya kok bisa sih nikah di usia semuda itu kayak gitu. Jadi kita mau membahas sedikit pandangan kita terhadap pernikahan di usia muda dan apa yang membuat kita akhirnya yakin akan hal itu. Oke, pertanyaan pertama. Deg-degan ya ditanya oleh Ibu Zira ini. Kita bertanya langsung aja, terus kalian boleh menjawab sesuai statement kalian. Pertama, kalian ketemu sama suami kalian masing-masing. Kenal di sosial media ya? Iya, benar. Oke. Sama, kenal di sosial media juga. Lebih rincinya tuh seperti apa sih? Kayak Assalamualaikum. Rincinya kayak misalkan Tami gimana? Kan kalau aku kita bertemu lewat temen, follow-followan, terus akhirnya kita ketemu di Zikir Akbar gitu kan. Ada story-nya. Nah, aku kepo sama story kalian gitu. Coba kalian cerita sedikit untuk sahabat Zira di sana. Hai sahabat Zira. Oke, Intan duluan. Siapa nih? Intan duluan. Ya, emang kali karena ketemu. Kita di sini deretan yang nikah dulu emang dia. Iya. Oke, first untuk Momi Intan. Aku nikah di usia 19 tahun. 19 tahun. 19 apa 18? Pokoknya 19 tahun. Aku nikah muda. Dan itu muda banget teman-teman. Mungkin kalau Tami, Zira itu kalian udah 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun. Tapi aku masih belasan tahun aku nikah. Tepatnya lulus SMA aku langsung nikah. Nah, pertama kali ketemu dengan suami itu lewat sosial media, kenalnya lewat sosial media. Pertama kali ketemu kita didampingin kedua orang tua, ketemu di Masjid Raya Baitur Rahman. Masya Allah, ketemunya di masjid. Ketemunya di masjid gitu ya, menghindari fitnah ya teman-teman. Nah, terus Bener. setelah kita ketemu itu nggak langsung nikah, Ferguson. Jadi jangan berpikir kalau nikah muda tuh sesimpel itu, enggak. Iya. Jadi pertama kali ketemu di situ, itu aku waktu itu kelas 2 SMA. Itu tahun 2019. Setelah itu kita bukan ta'aruf karena itu udah kelamaan kalau ta'aruf. Niatnya sih sebenarnya niatnya sih sebenarnya pengennya ta'aruf. Nah, tapi kita akhirnya karena waktu yang nggak bisa sesingkat ta'aruf, jadi kita berkomitmen untuk saling menjaga menuju sebuah pernikahan gitu. Jadi aku menikah itu setelah lulus SMA, teman-teman. Dapat restu orang tua susah. Iya, benar. Susah banget. Benar. Bukan hanya aku yang sulit untuk mendapat restu orang tua, tapi semua orang karena orang tua itu khawatir karena anaknya masih muda. Orang tua menganggap kita ini masih sangat kecil. Ya karena sekarang aku posisinya udah punya anak, ketika aku ngelihat anak aku dan aku membayangkan dia suatu hari nanti dia akan dinikahi orang di usia yang sangat muda, mungkin aku juga bakal seperti ibu aku, bakal seperti orang tua aku, akan memprotek dia, akan menanyakan kenapa sih alasan kamu nikah muda gitu. Bener. Waktu itu juga waktu pas aku nikah sama kakakku anak kecil kok nikah. Itu adalah kata-kata orang tua aku juga, anak kecil kok udah kepikiran nikah gitu sebenarnya. Tapi teman-teman, akhirnya aku bisa meluluhkan hati orang tua aku dibantu suami aku. Nah, waktu itu tepatnya seminggu sebelum ibu aku meninggal, akhirnya kita mendapat restu pernikahan. Sedih sih kalau cerita tentang ibu. Aku mendapat restu orang tua aku. Mungkin emang udah jalannya orang tua aku merestui hubungan kami karena mungkin ibu aku udah tahu ya dia akan pergi. Jadi aku kayak semacam dititipkan gitu ke suami aku, tolong jaga dia, ngerti gak sih? Iya. Ya itu menjadi momen yang
aku pas waktu ninggalin Aceh, udah menikah ninggalin Aceh, itu momen yang paling sedih karena saat itu ibu aku udah nggak ada gitu. Sedih banget. Tapi kita harus menerima dan kita harus survive dari kesedihan. Benar. Dan alhamdulillahnya Intan ini suaminya super ini ya, super sigap. ya. Kayak aku tuh sigap. merasa setelah mendengar cerita kamu curhat ke aku dan kamu punya armor, itu kayak Allah sudah menyiapkan sedemikian cantik biar kamu tuh nggak ngerasa kesepian. Benar-benar karena aku kan posisinya tuh menikah, terus aku dikaruniai 2 orang bayi. Yang aku salut dari Armor tuh ketika dia mau gitu ya terjun untuk membantu aku ngurus bayi, ngurus anak. Karena di luar sana aku ngelihat banyak banget orang yang nggak mau ikut andil dalam menjaga anak. Benar, apalagi laki-laki. Iya, apalagi laki-laki, mereka merasa bahwa tanggung jawab itu adalah tanggung jawab perempuan gitu. Dan Armor nggak kayak gitu. Armor tuh merasa bahwa dia orang tua dan dia bertanggung jawab atas kehadiran putra-putrinya gitu. Benar. Jadi aku salut sama dia. Kalau kalian dengar ini Armor tuh aku tuh nggak pernah bangun kalau malam. Suami aku yang bangun jagain anak kalau malam. Jadi kalau malam tuh bayi aku suka minta susu. Itu suami aku yang bikinin susu. Pernah sekali aku nanya, kok kamu nggak ngebangunin aku sih? Aku terharu banget jawabannya, aku malah sampai nangis. Dia cuman karena nggak mau, kasihan ngeliat aku kayaknya capek banget tidur. Padahal kalau dipikir-pikir dia juga capek karena dia kerja gitu. Tapi dia masih mau mengorbankan waktunya untuk bangun di malam hari buat jagain anak-anak kita gitu. Jadi aku salut sih sama dia. Mungkin banyak kekurangan juga, tapi kelebihan yang itu tuh bener-bener sangat aku syukurin gitu teman-teman. Insyaallah. Alhamdulillah. Inspiratif tuh buat laki-laki di luar sana ya. Tolong bantu istrinya gitu. Karena kan bikin anak berdua. Masa ngejaganya cuman ibu doang. Iya benar teman-teman. Jadi harus saling membantu dan kerjasama ya dalam menjaga anak. Benar. Kita kepo sama cerita Tami nggak sih? Iya. Oke, kita dengerin Tami sekarang. Jadi gimana? Ini lagi bumil nih. Jadi Dia lagi bumil, doain ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, setelah penantian 1 tahun. Alhamdulillah. Ya. Pas tahu nggak sih pas beliau kirim test pack ya ke kita, ya ampun. kita tuh jadi kayak Terharu gitu. Aku langsung kirim ke kalian ya. Ya Allah, gemes banget. Sampai merinding akhirnya dapat ngomong. Alhamdulillah. Jadi pertama kali aku ketemu sama suami itu, aku nggak ketemu sih, lebihnya kita sering DM-an. Pasti tahu lah. Maksudnya kisah aku tuh hampir mirip sama Zira. Aku ngefans sama idola gitu. Jadi aku nge-DM suami itu dari tahun 2015. Oh, wow. 2015 aku nge-DM kayak iseng doang ya. Karena dia kan lagi pacaran sama ceweknya lah. Jadi aku sempat nyaksiin dia pacaran sama beberapa mantannya. Jadi aku tahu gitu. Kuat ya. Hebat loh. Enggak, yang namanya ayah idola ya. Iya. Ya kan kita kayak mengagumi, sekadar mengagumi gitu. Bias. Jadi aku kayak nge-DM iseng doang sih sebenarnya, nggak berharap dibales apa gimana. Aku kayak nge-DM, aku ngasih emoticon love. Itu pada saat itu dia padahal lagi ngedate sama pacarnya. Lagi ke bioskop. Aku Jodoh emang nggak bisa bohong ya. Aku inget banget itu tuh Jodoh tuh tahun jorok ya, Mom. tahun 2015. Aku umur 15, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Muda banget. Kenapa aku kenal sama beliau? Aku kenalnya itu pas beliau main film Anak Jalanan. Berperan sebagai Oki. Iya benar. Dulu zaman banget tuh ya Wendy. Siapa sih Wendy terus? Wendy. Sorry, Boy. Stevia apa Wendy sih? itu Boy. Wendy nama ininya kan, nama karakternya ada yang namanya Wendy nggak sih? Aku lupa deh. Wendy Cabut. Reva. Aku kenalnya Reva. Nah, Reva kenapa Wendy sih? Oh iya, bulan puasa, belum berbuka. Jadi pertama kali aku mengagumi sosok suami aku ini pas pertama dia main di Anak Jalanan. Jadi pas pas episode awal nih, rambutnya masih gondrong. Aku ingat banget rambutnya masih gondrong. Aku kayak lihat kok cowok ini beda ya sama yang lain gitu. Jadi aku kayak padahal masih banyak loh cowok-cowok yang lain yang ganteng-ganteng kan. Tapi aku emang mengagumi sosok si Oki ini.
Jadi itu namanya Oki di sini. Iya, Oki. perannya. Aku belum tahu nama dia Evan. Aku masih manggil Oki. Jadi pas aku lihat rambutnya masih gondrong, aku cuman kayak lihat dia beda sama yang lain. Nah, terus pas rambutnya udah pendek juga, kok cowok ini kayaknya aku nggak asing ya sama nih cowok gitu. Jadi pas di pertengahan episode ada salah satu episode suami aku gini, adegannya dia boncengan sama cewek lain. Jadi kok aku yang cemburu ya, maksudnya Oke. aku kayak ngerasa aku nggak asing sama nih orang gitu. Jadi aku kayak ngerasa kenapa sih harus tuh cewek yang naik di belakang dia, kenapa nggak aku gitu, kenapa nggak aku gitu. Aku jadi stalking sendiri kan, terus aku kayak masuk ke kamar, aku nyari tuh Instagram dia, siapa ya namanya, aku sampai nyari ke orang-orang nggak ada, nyari ke Steven, nyari ke pokoknya ke semua pemain aku nyari nggak ada nama dia. Nah, salah satunya ketemu di mana ya, aku sampai stalking semua Instagram anak jalan, dan aku tulis, aku stalking satu-satu. Effortnya Ada ya teman-teman. Aku stalking satu-satu nih, ketemu Evan Marvino, wih, alhamdulillah ketemu. Aku pencet nih, gila sombong banget nih orang, karena dia cuma follow satu cewek. Oke. Ceweknya, Waduh. pacarnya, dia cuma follow satu cewek. Gila, ya ampun, oh ini orang pasti sombong. Udah, terus beberapa minggu kemudian entah kapan aku lupa, aku lihat lah, oh ini ceweknya gitu, dia lagi nonton bioskop sama ceweknya. Terus aku kayak komen love gitu, dibales. entah beberapa jam, entah beberapa hari langsung dibales gitu. Terus aku kayak, oh ternyata nggak sombong nih orang gitu. Oh ternyata nggak sombong ya. Terus kayak aku kan kayak sopan gitu ya, maksudnya aku manggilnya kak gini, pengen dong ketemu sama kakak gitu, gini. Sempet aku minta lem. Oh wow, Luar biasa ya. dunia perlainan. Ya, terus kayak sini deh len kamu, Kata sama dia. aku bilang, iya kata dia, sini deh len kamu. Aku jadi bingung len aku apa ya, karena namanya aneh banget. Iya. Jadi aku mau ngasihnya aja bingung, ini aku kalau mau ngasih malu gitu. Bisa deh, ya udah nggak aku retreat lagi. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian chat lagi tuh. Itu udah saling follow-followan berarti belum? Enggak. Enggak. Kamu lagi yang ngechat? Iya, karena dia kan cuma follow satu cewek. Oh benar. Terus dan akhirnya udah beberapa tahun aku kayak ngechat lagi, kayak aku mau ke Jakarta nih, ya kan, kayak basa-basi lah, mana mungkin dikasih ke Jakarta, umur masih 17 tahun atau 18 ya kemarin, pokoknya segitulah. Oh iya, ayo kita ketemu nanti kalau aku ke Jakarta dibawa main ya. Maksudnya aku ke Jakarta itu pengen dibawa jalan-jalan, ada temennya gitu. Oh iya, nanti kalau ke Jakarta kabarin aja gitu katanya. Nah, udah di situ. Aku senyum sendiri loh dari tadi. Udah di situ itu tahun 2017 apa depan 2017 kalau nggak salah, karena kan sempat nge-DM beberapa tahun gitu. Terus ujung-ujungnya tahun 2019 itu baru mulai perkenalan. Itu kalau nggak salah November. Tapi dia udah putus. Udah. Kan udah ganti beberapa cewek. Oh, oke. Menemani gitu ya. Udah ganti beberapa cewek. Aku Strong ngikutin woman sih. ya, emang. Aku ngikutin sih, maksudnya aku ngikutin. Aku pernah sempat nge-follow terus nge-unfollow lagi. Karena aku kan nggak terlalu ngikutin orang ya, paling kalau aku ngikutin dia ada motivasinya. Dia itu sering ngepost kata-kata kajian yang bisa bikin, maksudnya dalam semua masalah, maupun masalah ini maupun masalah itu. Jadi aku suka baca questionnya dia gitu. Kayaknya kamu unfollow dia karena dia waktu itu kan masih pacaran. Sakit hati juga ngelihatnya ya. Tapi kalau yang sama cewek-ceweknya enggak sih. Kalau sama matanya enggak. Aku yang paling cemburu itu di adegan yang tadi. Yang pertama kali kamu naik- nonton TV itu. Iya, yang naik motor itu. Di situ. Jadi kalau yang sama mantannya enggak gitu. Jadi pas 2019 dia fallback aku. Wow. Fallback terus langsung ngirim tuh. Yang namanya cowok ya. Langsung ngirim Berbunga-bunga. senyum kamu manis.
Sum ya Beb. Mungkin iya pas awal-awal aku nge-DM gini gitu segala macam, kakak gitu. Tapi pas 2019 langsung tuh ngirim foto, dia ngambil salah satu foto aku, senyum kamu manis. Bila mungkin bukan aku yang korban untuk kesekian kalinya, mungkin ada banyak korban lainnya, cuman nggak tahu kenapa aku yang dipilih gitu. Jadi udah gitu-gitu terus kita chat-chatan di WA, saling tukeran kontak WA, terus saling nanya kabar, ngechat-chat apa kabar gitu, saling nanyain kabar lah. Nah dan akhirnya dia kayak nanya gitu, kepo kan, kalau di Aceh itu kalau maharnya gimana sih gitu. Karena Iya gitu. Pas ditanya kayak gitu, langsung deg-degan. maharnya gimana sih, karena kita kan cuman menjawab kalau di Aceh itu pakai mayam gitu. Paling kalau mau nikah itu 15 mayam, 20 mayam, aku bilang gitu kan. Jadi Tami akhirnya menikah di berapa mayam nih? 15. 15 mayam. Itu tuh 15 kayak mayam, satu mayam itu teman-teman 3 gram. 3 gram sekitar 3 gram kurang lebih. Nah, kalian kali ini 3 kali 15. 15 berapa? Berapa gram? Ayo. Satu mayam itu 3 juta sekarang kalau nggak salah. Bayangin 29. Kalau 3 kali 10 berarti 30 ya. 30 mayam berarti kamu nih 30 gram. Bukan 30 berarti 45. 45 Iya. gram. Benar. Kami adalah wanita 45 gram. Kalau Intan berapa? Nah, Intan lebih mahal. Intan lebih mahal. Berapa? Aku nungguin ya. Aku tahu. Aku 20 mayam. 20 mayam. Gitu, Karena Kak. emang udah adatnya di sana. Beda-beda sih Pakai relatif. Beda-beda ya Beb ya. Beda-beda. Pokoknya kisarannya biasanya dari 15, 20, ada yang 25. Paling mahal tuh yang pernah aku dengar 40. Kebetulan 40. adiknya kakek aku 40 mayam dulu. Aku dengarnya juga kaget. Kayaknya dia cantik banget. Nenek aku nih cantik banget. Biasanya orang-orang yang mahal itu 40 itu emang udah wow ya. Iya, wow, luar biasa. Dulu rebutan. Kalau ibarat kata dulu tuh apa? Bohlam-eun. Bohlam-eun itu Orang-orang Sunda ngomong bahasa Aceh. Coba diulang. Bohlam-eun. Jadi kayak bahasa Thailand gak sih? Ding dang ding 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 dang ding. Nah, jadi singkat cerita kayak nanya kamu siap nikah itu umur berapa sih? Karena aku kan dulu nargetin kan nikahnya. Aku pengen nikah nih di umur 23 tahun. Kalau nggak salah, aku pengen nikah di umur 23 tahun. Terus aku bilang aku pengen nikah 2023. Umur aku 23. Nah jadi lama banget sih katanya gitu, aku pengen nikahnya 2 tahun lagi katanya gitu. Kata dia? Iya aku pengen nikah 2 tahun lagi. Ya terus gimana ya? Kamu kalau Kode ya berarti. Iya kode, langsung ngode itu bapak. To the point. To the point ternyata. Iya terus langsung kayak terus kalau kamu nikah 2 tahun lagi kamu siap nggak? Langsung gitu. Kan sih maksudnya kan. Iya aku kayak apa ya, kita mengiyakan aja ya. Ya jadi nggak jadi kan urusan yang di atas. Iya benar. Tapi pernah berekspektasi nggak nih? Enggak, Maksudnya sama sekali pernah enggak. Memikirkan nggak? Kami bukan Ke depannya kayak memikirkan gimana. akan nikah sama Evan, tapi memikirkan akan nikah dengan orang yang luar Aceh gitu, bakal ngerantau Enggak. jauh deh. Aku kayak dulunya kayak aku mikir apa sih dulu? Aku kayak nggak mikir, ya udah aku jalanin aja gitu. Jalanin apa yang Selagi dianya benar, selagi dianya serius, ya aku juga ngikut gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau lama-lama, sebulan kita kenalan, dia langsung kayak apa ya, pengen ketemu orang tua aku. Awalnya dia pengen ke Aceh, pengen ke Aceh sama temennya kan. Cuman aku bilang aku ngomong ke ayah, terus ayah bilang udah nggak usah kesini dulu, langsung ketemu sama adik ayah dulu gitu. Maksudnya melalui perantara. Iya. Jadi Berarti ketemu kalau bahasa Acehnya itu ada tuh adat kayak gitu, apa ya namanya? cahre Ada pokoknya ada istilahnya. Ada. Aku kurang tahu, lupa istilahnya apa, tapi itu ada istilahnya.
Jadi kayak kita dinikahkan dengan perantara gitu ya, Mi ya. Maksudnya Perantara. Ketemunya nggak dengan orang tua kita Zir, tapi dengan perantara gitu. Oh begitu. Iya. Jadi kalau misalkan adik ayah aku ini ngomong jangan sama dia, ya keluarga aku juga jangan gitu. Karena maksudnya kan Diwakilkan gitu ya. iya. Terus pas sebulan kita kenalan itu beliau langsung ketemu sama keluarga gitu. Maksudnya pengen serius gini segala macem. Jadi om aku juga bilang mending nggak usah ke Aceh. Kalau ke Aceh ngapain, mau lihat tampang doang gitu kan maksudnya. Terus kayak dia itu yakin banget ya sama aku, nggak tahu kenapa. Aku padahal udah bilang aku gini lo orangnya, maksudnya jangan ntar pas udah nikah nyesel. Iya, jangan pas ketemu berekspektasi tinggi sama aku. pas ketemu lo orangnya kok beda gitu kan ya. Terus akhirnya dia ngomong enggak, aku percaya aja lillahi ta'ala, aku nikah lillahi ta'ala. Masya Allah banget ya teman-teman. Masya Allah banget. Jadi pas ketemu itu langsung ngomong ke pernikahan. Aku jadi ingat kita nggak nyangka gitu ya, ternyata aku tuh masih kagum gitu sama rencana Tuhan. Tuhan tuh mempertemukan aku, Tami, Zira itu dengan cara yang spesial banget. Spesial banget, benar-benar spesial. Masya Allah, kita sama-sama memilih jalan yang sama dan kita sama-sama saling support, saling menguatkan. Bener-bener. Kayak misalkan kita aku tuh lagi kayak gini-gini, nanti misalkan Intan yang udah lebih dulu nikah, aku juga pernah ada di fase itu. Waktu itu kayak aku pernah ngerasa kesepian gini-gini, suami kerja biarkan gitu kan, terus kata Intan ayo sini main, dan akhirnya kita kumpul kayak gitu kan. Saling support. Rencana Tuhan tuh emang indah banget ya. Benar. Indah banget. Kayak tiba-tiba aja kayak kita temenan udah lama nih, aku sama Intan kan temenan udah dari 2016. Iya, 2016. Terus tiba-tiba dengan Panjang jarak yang tidak dekat. Kamu di Aceh, aku di Jakarta. Jauh banget. Tiba-tiba kamu menikah sama orang Bogor dan suami kita temenan. Iya. Kayak wow, kok bisa? Rencanamu tuh indah banget loh. Aku masih nggak habis pikir ya kalau pas maksudnya dulu Zira ini tuh sama aku nih benar-benar kita tuh nggak expect, aku tuh cuman beranggapan ya udah teman sosial media, kita nggak pernah berharap untuk kita bisa bertemu. Memang pernah ada omongan nanti kapan-kapan kalau misalnya kamu ke Jakarta atau kamu ke Aceh aku kita ketemu, main ya gitu, kita main ya, tapi nggak pernah tercapai sampai kita setelah nikah ya. Gitu. Jadi Masya Allah banget. Masya Allah sih emang. Kayak Tuhan tuh indah banget mengatur skenario hidup ini gitu. Sama Jadi aku juga ketemunya melalui Intan ya? Iya benar. Jadi sama Tami juga Masya Allah. Jadi Tami ini dari Aceh, terus pas banget kita ketemu, akhirnya kita dekat. Bayangin Tami kan ibaratnya kayak aku dulu nih. Aku dulu ke Jakarta sendirian, gak punya teman nih. Aku tuh merasa kesepian. Nah, aku paham banget nih perasaan Tami. Wah pasti hari-hari minggu-minggu pertama, bulan pertama dia pasti nangis, gue yakin. Tiap malam aku nangis. Iya karena jauh banget dari orang tua itu sedih banget. Sedih banget. Zira pasti kayak gitu juga kan pas pertama nikah. Sedih kayak bukan berarti sedih kita nggak bisa ketemu orang tua lagi bukan, tapi kayak sedih karena kita udah nikah ya. Udah nikah ya. Udah gede ya kita yang masih muda ini. Yang dulunya disiapin segala macam sama orang tua, kita harus nyiapin. Benar. Tadi kekat karena azan dan kita berbuka dengan yang manis-manis walaupun hidup tidak semanis ini. Tapi nggak apa-apa. Tadi kita udah ngobrolin banyak ya masalah awal kita ketemu sama para suami kita, terus cerita-cerita singkat yang ternyata lucu, dan aku juga senyum-senyum sendiri mendengar cerita mereka. Doain kita semoga, terutama Intan dan Tami, semoga rumah tangganya langgeng sampai nenek kakek, terus anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan doain aku juga semoga aku bisa menjalani hidupku. Amin. Gitu. Amin paling serius. Aku mungkin nanti kita bisa sharing hal-hal yang lain. Hidup itu tuh tempatnya ujian gitu kan nggak sih? Hidup ini tuh tempatnya ujian. Jadi kalau kita masih hidup ya kita masih dapat ujian. Benar-benar. Karena untuk mencapai ya surganya Allah kan gak gampang ya, bener ya. Gak gampang. Jadi mau kalian saat ini sedang sendiri, saat ini sedang menjalani pernikahan, kalau misalnya pun kalian saat ini banyak ujiannya, kembali lagi hidup itu emang tempatnya ujian. Jadi gimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk melewati ujian-ujian itu. Nah kayak Zira nih sekarang yang Masya Allah kuat banget melewati ujian ini. Ya walaupun sebenarnya masih banyak kesedihan ya Zira,
pasti nggak mungkin nggak ada, pasti ada kesedihan, tapi Zira bisa survive untuk diri sendiri, bisa menerima ya Zir, yang pastinya. Karena kalau misalnya kamu nggak menerima, mungkin kamu nggak akan bisa sampai bertahan sampai sampai di titik ini gitu. Jadi ya masya Allah banget aku ngelihat Zira. Amin. Bener-bener kayak Sayyidina Muhammad. Ya ampun, nih perempuan bener-bener Kuat sehebat banget. ini gitu kan, nggak sih, sehebat ini gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Aku Muhammad. kalau misalnya mungkin bertukar posisi, siapapun itu, kalian aku yakin kalian pasti berpikir kalau kalian bertukar posisi mungkin kalian bakal gila, bakal kayak nggak bisa nerima kan. Tapi karena Zira nih dipersiapkan, dibimbing oleh Amer ya Zira, untuk kehilangan itu dibimbing. Iya. Jadi dia dikenalkan dengan Tuhan, pemilik alam semesta, pemilik kita semua kita kembali gitu, semua kita kembali. Jadi Zira bisa menerima, dan Zira percaya Zira bakal bisa bersatu di surganya Allah ya Zira ya. Benar. Ya Rabbal Alamin. Bukan hanya sama Bang Amr juga, Iya, sama Intan, sama Tami, sama semua sahabat-sahabat semua. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat kalian. Terima kasih banyak buat dua sahabatku yang cantik ini sudah berbagi kisah di cerita Zira. Berbuka, nemenin kita berbuka. Nemenin aku buka juga, nemenin kita berbuka. Pokoknya buat kalian yang suka video ini, semoga kalian bisa bisa mengambil pelajaran dari percakapan kita, dari cara kita bercerita. Kalau misalkan kita salah juga, tolong ingetin kita. Karena kita sama-sama di sini masih belajar, kita masih sama-sama berusaha belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi di setiap harinya. Jadi mohon doanya juga teman-teman untuk kita bertiga. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan buat kalian yang suka video ini kalian bisa share. Dan kalau mau misalkan kalian suka dengan konten kita bertiga, kalian bisa komen di bawah kita bakal konten apa lagi selanjutnya. Iya. Masak-masak orang. Masak-masak orang gitu teman-teman. Terus jangan lupa nyalain lonceng juga biar kalian tahu updatean video ke selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.